kasih Tuhan, Kau baik, Kau dahsyat. Bersyukur di minggu kedua tahun 2022 ini kami ada dalam rumah Tuhan dan kami sedang menyembah, memuji-Mu dan mengandalkan Engkau dalam segala kehidupan kami. Berkatilah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dan juga yang hadir dalam Zoom. Tuhan Yesus kiranya melawat mereka oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Kau baik, Engkau dahsyat. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Berkati sebentar pemberitaan firman. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Dan biar Tuhan yang dipuji disembah. Kau sendiri menyampaikan pesan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Mengucap syukur dan dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi dan belum terlalu lama ya atau masih baru saya mengucapkan di minggu yang kedua ini selamat tahun baru buat kita semuanya. Amin. Juga kepada Om dan Tante Halim yang ikut ibadah live streaming atau Zoom ya dan juga jemaat yang lain. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih ke Om Halim juga Pak Inengah yang beri kesempatan bagi saya menyampaikan firman Tuhan pada minggu kedua di bulan pertama tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan berkati. Nah, pagi ini saya akan berkhotbah dengan tema Hope for Hopeless. Artinya pengharapan bagi yang putus asa. Kenapa timbul inspirasi ini Bapak Ibu? Kita seperti hopeless di tahun 2020-2021. Tidak ada pengharapan. Kita dipaksa untuk tidak berkegiatan, dipaksa di rumah terus. Dan walaupun dipaksa di rumah, tetapi tetap saja kita diserang oleh penyakit. Nah, tapi kita harus berharap kepada Tuhan Yesus, Bapa Yahweh Tuhan kita yang selalu menyertai kita. Amin. Nah, saudara, sebagai ayat pendukungnya, saya mengambil dari kitab sudah oke. Kita ambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 7. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, saudara, cerita ini adalah cerita kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan tema yang terpampang di sini, firman itu telah menjadi manusia. Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dia rela turun ke bumi, menjelma menjadi manusia seperti manusia adanya. Lahir sebagai bayi, besar, dan kemudian mengalami gejolak hidup, gejolak cuaca panas dan dingin dan segala macam. Nah, yang menarik di sini kita lihat, Yesus itu Tuhan, penguasa langit dan bumi. Dia raja dari segala raja. Dan kemudian Tuhan mempercayakan raja di atas segala raja itu namanya Yesus lahir melalui rahim Maria. Dan yang menarik pula saudara-saudara, Kaisar Agustus pada saat itu memerintahkan semua orang Yahudi, orang Israel harus kembali ke tempat asalnya masing-masing. Dan salah satunya Maria dan Yusuf kembali ke tempat asalnya. Nah, rupanya
di perjalanan sudah sangat mendesak untuk Maria melahirkan. Saya tidak tahu apakah Tuhan merencanakan seperti ini agar terjadi, saudara-saudara, lawatan kepada semua orang. Baik orang miskin, orang hina, orang yang tidak berpengharapan, dan juga bagi orang kaya atau terhormat. Dan kalau kita lihat pada saat kelahiran Tuhan Yesus itu diceritakan, Yesus itu lahir di kandang domba, dibungkus dengan lampin. Lampin itu adalah kalau saya bisa katakan, lampin itu satu kain yang kotor, kain gombal. Jadi untuk seorang raja tidak layak. Bagi seorang raja, kalau seorang raja lahir, misalkan Raja Inggris, dia ditempatkan di rumah sakit mewah dan semua persiapan lampin, baju dan popok segala macam haruslah yang terbaik. Nah, saudara, ini juga mencirikan orang-orang yang tidak berpengharapan. Contoh apalagi? Dia ditolak, tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Dan kebutuhan setiap orang yang paling besar sebenarnya, yang paling dibutuhkan adalah seseorang itu diterima di kelompoknya, di grupnya. Nah, tapi mereka ini, Yusuf dan Maria, ditolak di mana-mana. Tidak ada penginapan, tidak ada rumah untuk menerima mereka. Tidak ada orang yang juga menyapa. Kasihan kan? Ini ciri-ciri orang yang tidak berpengharapan. Tapi menarik, mereka tetap kuat. Amin. Mereka tetap menerima. Nah, ini penting. Ciri-ciri orang berpengharapan nanti akan kita lihat. Tapi kita lihat di sini Maria dan Yusuf nerimoai. Yang penting ada. Nah, kita juga seharusnya kalau menghadapi kesulitan harus mau menerima dulu. Nah, kemudian ketika kita menerima, Tuhan pasti akan memberi yang lebih baik. Pengertian putus asa itu apa? Tidak mau menerima kenyataan. Iri. Tidak mau juga mengakui kelebihan orang. Ini adalah gambar Raja Herodes pada saat kelahiran Tuhan Yesus lahir. Dia tidak memiliki pengharapan di masa depannya. Kenapa? Katanya ada raja. Nah, ini saingan. Ini harus dibunuh. Ini harus dihabisin. Ini Herodes. Nah, saya berdoa, saudara-saudara, kalau ada orang yang lebih baik dari saudara, saudara harus syukuri. Amin. Ada yang lebih pintar, harus syukuri. Supaya kita belajar dari dia. Amin. Kalau ada orang yang lebih kaya, kita harus syukuri. Suatu saat dia akan juga memberi kepada kita. Amin. Begitu pengharapan orang-orang yang berpengharapan dan yang percaya kepada Tuhan. Nah, terus kemudian seperti tadi Yusuf dan Maria ditolak di mana-mana. Tidak ada penginapan. Ini juga ciri orang yang harusnya tidak berpengharapan. Tapi pilihan kita menentukan kita ditolong apa tidak. Dan ciri orang yang putus asa, curiga, khawatir. Nah, saudara, kita diperhadapkan tadi dikatakan ada Omikron lagi, ada yang lain lagi. Saudara, nggak usah khawatir. Kalau Tuhan sudah tolong kita tahun-tahun yang lalu,
tahun ini pun Tuhan akan tolong kita. Amin. Satu hal yang harus kita syukuri. Dan saudara, kalau ada masalah, ada kesulitan, ada bahaya, itu pasti selalu ada. Tapi pilihan kita, hati kita menentukan kita bisa melewati tidak. Selama seumur hidup saya yang paling mengerikan saya alami tahun 1998. Di sana sini mencekam ekonomi, digelari namanya krisis moneter. Tapi bisa kita lewati. Hari-hari ini, tahun 2019, 2021, dikagetkan dengan namanya COVID. Tapi kita ada hari ini sebagaimana ada, amin. Mungkin sudah berkata, tapi banyak yang mati Pak Horas. Ya, itu sudah waktunya. Nanti saya akan bersaksi. Dan yang putus asa lagi bangsa Israel. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan nggak pernah beri pesan kepada bangsa Israel. Tuhan tidak pernah berbicara kepada bangsa Israel. Wah, di dalam rumah tangga kalau kita suami istri tidak saling ngomongan, saling berbicara, diam, enak nggak dalam rumah tangga? Nggak enak. Dalam gereja pun kalau pendeta dengan jemaat tidak saling omongan, nggak enak. Bangsa, pemerintah tidak omongan dengan masyarakat. Masyarakat tidak mau lagi berkomunikasi dengan pemerintah. Nggak enak. Dan Alkitab katakan kurang lebih 400 tahun. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria. Hai Maria, engkau dikaruniai Tuhan. Kau akan melahirkan seorang anak. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Kaget. Anak berarti ada sesuatu yang akan terjadi bagi bangsa. Makanya kalau dalam adat orang Batak, kalau ada keluarga dari keluarga yang melahirkan anak, itu dipestain. Sedikitnya ayam mati, dipotong untuk pesta. Kalau lebih besar, berkatnya atau lebih kaya, babi, kalau enggak kerbau atau lembu. Karena melalui anak itu akan terjadi satu perubahan. Jadi walaupun orang Batak banyak bertani, tapi bagi dia anakku harus ku sekolahkan. Begitu. Nah, Maria rupanya mempunyai satu pemikiran seperti itu. Melahirkan seorang anak. Tapi dia sadari dirinya, aku kan belum punya suami. Lalu malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun atas. Udah dengar itu, aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan kehendak. Lalu malaikat itu pergi. Jadi saudara, ketika Tuhan datang kepada Maria mulai berbicara, sejak itulah terjadi pengharapan. Tapi ironisnya, kalau putus asa, biarpun akan ada orang yang mengubah kehidupan lebih baik. Pikirannya selalu negatif. Ini Herodes ketika didekati oleh orang Majus. Tok, 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 tok. Wah, aku lihat bintang. Karena dia nalarnya itu benar. Kalau raja lahirnya di istana, betul apa iya? Jadi dia datang ke istana, tok, 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 tok. Benarkah raja di atas segala raja itu udah lahir di sini? Hah, kaget dia.
Dia buat keputusan. Dia buat undang-undang. Bunuh semua bayi di bawah umur 2 tahun. Yang laki-laki. Kenapa? Umur 2 tahun ke bawah. Karena orang Majusi itu dari Syria, dari timur, perjalanannya kurang lebih 2 tahun. Jadi mereka itu orang yang tekun. Dan itu Herodes bilang, bunuh. Jadi jangan ada di antara kita seperti pikiran Herodes. Amin. Doa sama-sama. Tuhan jauhkan aku berhati seperti Herodes. 1, 2, 3. Tuhan jauhkan aku dari hati berhati seperti Herodes. Ciri orang yang putus asa apa lagi? Malas, takut, khawatir. Nah, ini contoh orang yang nggak ada pengharapan. Cari terobosan. Dia bilang, nggak bisa. Cari pekerjaan, nggak ada. Belajar, nggak bisa. Ayo pergi ke sana kemari. Ada ular di luar. Mana? Nggak ada. Ada bahaya di luar. Bahaya apa? Ada harimau. Ada apa lagi? COVID. Ada apa lagi? Omikron. Ada apa lagi? Apa lagi? Gak tahu. Musuh akan selalu ada. Tetapi bagaimana imanmu menghadapinya? Amin. Saya udah pergi ke NTB, Mataram, Lombok, Sumbawa Besar, Bima, bagus daerah. Tapi seram-seram juga ya. Kalau kita dari Sumbawa ke Bima, Sumbawa Besar. Melewati gunung yang itu. Saya lihat curang. Katanya itu curang pengantin. Ada pengantin. Tuh ke curang. Jadi, oh Tuhan, jangan sampai. Tapi, mau pulang pikiran, aduh Tuhan, selamat tinggal. Tapi itu pikiran manusia. Dan puji Tuhan, saya melihat saudara-saudara, NTB dilawat Tuhan sekarang. Gubernurnya, wakil gubernurnya, DPRD-nya, wali kotanya pada ngucapin selamat Natal. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terus saya baru di NTB itu. Bulan 7 apa bulan 8. Dengan istri. Saya datang ke sana. Bertemu dengan pendeta. Tuhan berkati saya. Dia bilang apa? Aku seperti didatangi malaikat. Katanya. Teman-teman pendeta GBI di sana. Pendeta GPDG. Saya doakan. Kami doakan. Mereka senang. Ada yang turun dari gunung. Bawa susu. Kuda liar. Saya bilang, terima kasih. Tapi saya kasih berkat juga bagi mereka. Saya nggak mau seperti ini. Dan saya berdoa sudah juga nggak mau seperti itu. Malas menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan situasi, menyalahkan pemerintah. Tapi saudara harus, kalau saudara ngalami, ya kita memang tidak menginginkan. Tapi kalau saudara ngalami, saudara coba lihat ini. Siapa ini kira-kira? Horas Manalu. Bulan Januari, Februari, Maret. Opnam di rumah sakit. Karena COVID. Sebulan itu. 15 hari di ICU. Temanku Pak Nengah, wah aku senang dia doakan saya via phone. Dia rekam dulu, lalu kemudian di WA. Ini temanku yang setia. Saya bersyukur pada teman. Selalu saya kontak kalau ada apa-apa. 15 hari di ICU. Ventilator. Tergantung dengan kabel yang bermacam-macam. Tetapi saya
berharap dan bersuka cita terus di dalam Tuhan. Dan bagi saya sudah siap memang berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika saya mau masuk ICU, dibilang masuk ICU. Istri saya nggak boleh. Kalau masuk ICU jangan di ventilator ya, jangan gini-gini. Ya masuk ICU begitu. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau ini bang, dijaga oleh perawat suster 24 jam, 9 jam sekali bergantian. Dijaga dokter 24 jam. 15 hari di ICU. Dan yang mengerikan lagi, setiap detik-detik itu nyawa. Tapi saya nyanyi apa? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku waris. Saya nyanyi. Dan kalau suster tidak melihat saya tidak menyanyi lagi, Pak kok nggak nyanyi? Tetangga saya bilang, kok nggak nyanyi? Bisa nyanyi. Tuhanlah perlindunganku. Kalau saya capek nyanyi, saya setel HP. Baca Alkitabnya juga nyanyi. Jadi nggak boleh putus asa. Bilang 1, 2, 3. Nggak boleh putus asa. 1, 2, 3. Harus berpengharapan. Arti berpengharapan, ya. Arti berpengharapan itu apa ya? Firman Tuhan katakan begini. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang. Artinya, kalaupun ada di dalam jemaat yang melahirkan anak seperti kondisi Maria dan Yusuf di kandang domba dan dibungkus dengan lampin, enggak boleh imannya bergeser dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Artinya apa? Walaupun saudara di ICU berapa hari, sakit tidak sembuh-sembuh, imanmu tidak boleh bergeser daripada Tuhan. Dan punya prinsip, sekali di dalam Tuhan Yesus, selamanya di dalam Tuhan Yesus. Berharap kepada Tuhan Yesus hari ini, selamanya berharap kepada Yesus apapun yang terjadi. Iman kita mati itu untung. Berjumpa dengan Tuhan kekasih kita. Hidup itu berguna bagi orang lain. Harus begitu. Bisa ngikuti 1, 2, 3. Mati itu untung 1, 2, 3. Hidup itu berguna bagi orang lain. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu arti berpengharapan. Pengharapan dilambangkan dengan sauh kapal. Di laut dijatuhkan sauh itu di dalam. Jangkar itu sebenarnya. Kenapa? Supaya kalau angin bertiup ke sana kemari, gelombang, kapal itu tetap di situ. Iman kita pun seperti itu. Gelombang apapun yang saudara alami. Gelombang COVID kah? Gelombang ekonomi kah? Gelombang masalah apa? Pekerjaan dan usaha kah? Tetap di dalam Yesus. Amin. Roma 5 ayat 5 katakan. Pengharapan itu tidak mengecewakan.
Kenapa tidak mengecewakan? Karena di dalam pengharapan itu ada kasih Tuhan dicurahkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Ada kasih Tuhan, ada Roh Kudus yang dicurahkan di hati kita. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang akan menguatkan, menghibur, mengubah hidup kita semakin intim dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Kalau kita udah lihat, itu namanya bukan iman. Tapi berimanlah bahwa ketika saudara sembuh dari sakit penyakit, amin. Berimanlah bahwa saudara akan melewati semua masalah saudara dengan pertolongan Tuhan. Nah, kadang-kadang orang bertanya selalu yang negatif. Kalau enggak gimana? Kalau enggak disembuhkan gimana? Kalau enggak ditolong gimana? Bagi saya ditolong Tuhan, tidak ditolong Tuhan pun, aku tetap menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Itu yang benar. Dan saudara mengikut Tuhan nggak boleh ikut tapi. Nggak boleh pakai tapi. Tapi harus walau. Kenapa tapi? Aku mau mengikut Tuhan, tapi kalau saya nggak ditolong, gimana? Iman kayak gitu nggak boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus, nggak usah ke gereja. Tapi iman yang benar, walaupun aku tidak ditolong Tuhan, aku sudah merasakan kasih Dia. Aku sudah diselamatkan dari dosa. Aku percaya Tuhan baik. Itu yang baik. Amin. Saya berdoa orang-orang seperti itu ada di sini. Dan ternyata Tuhan lakukan itu kepada saya. Saya sudah 2 kali loh masuk ke rumah sakit berbulan-bulan. Pertama di Mitra Kelapa Gading. Ini perut saya lagi dioperasi. 11 hari saya tidak makan dan tidak minum. Sebulan tergeletak terus. Coba kalau kayak gitu. Kalau saya nggak sabar, istri saya nggak sabar. Nggak mungkin saya bisa melayani sampai sekarang. Dan saya baru juga melayani di Medan bulan November, Desember, Oktober, November, Desember. Bikin KKR di sana. Jadi mati itu untung, hidup itu berguna. Amin. Haleluya. Jadi punya iman yang besar, punya iman yang kuat, yang teguh, nggak boleh goyah. Amin. Bilang sebelah kanan kirimu, iman nggak boleh goyah. Tetap teguh walau di masa sukar. Tetap teguh walaupun di masa sulit. Karena Tuhan tetap proteksi saudara. Amin. Dan Dia sedang tes dia engkau. Amin. Orang yang berpengharapan berjumpa Tuhan. Orang yang berpengharapan mengalami mujizat. Cara-cara ciri orang berpengharapan seperti apa? Seperti apa ya? Seperti Yusuf. Kenapa Yusuf tulus? Kenapa Yusuf itu? Ketika diketahui, diceritain orang, Maria hamil di luar nikah. Pikiran dia langsung, aduh, pacar saya berzina, lewat. Udah hamil lagi. Tapi Roh Kudus datang ke Yusuf. Jangan takut. Dan jangan percaya kata-kata negatif orang. Percaya pada Yusuf bilang, yes. Aku tahu. Jadi membuat orang sakit, undur dari Tuhan adalah dengar kata-kata negatif. Lebih percaya kata-kata negatif daripada percaya kepada yang membangun dan positif.
Mari kita ubah pola pikir kita, lebih percaya kepada yang positif. Amin. Firman Tuhan. Maria enggak nyalain dan enggak memikirkan, aduh, hukum di Israel, hamil di luar nikah dirajam, hukum mati. Maria suka renungin firman Tuhan. Walau berisiko. Dan Tuhan berkata. Tapi pikiran ini tanam di pikiran saudara. Hukum berkata Raja Maria. Tapi kenyataan Tuhan melindungi. Amin. Saudara melihat di sana sini. Orang lain mati karena COVID. Tapi Tuhan menolong. Amin. Saya percaya ada beberapa mantan COVID juga di sini. Pada ketawa. Jangan berkata dan berpikir. Kalau ke orang lain terjadi, ke saya terjadi. Jangan. Berkat masing-masing berbeda. Amin. Amin. Katakan amin. Prinsip-prinsip kayak gini dulu waktu saya mau jadi pendeta gini. Kata teman-teman, saudara-saudara, keluarga saya, kamu jadi pendeta? Iya. Kamu mau makan batu? Enggak. Kamu nggak lihat pendeta pada miskin, man? Dibilang lagi, nanti nggak ada perempuan yang mau sama kamu. Aduh. Perkataan seperti itu tidak berlaku kepada anak Tuhan yang sungguh, amin. Saudara, saya sampai sekarang belum pernah makan batu. Yang saya alami sekarang, dikirim makanan dari sana sini, hai nam puyung, hai. Waktu saya sakit COVID itu, makanan bergantung di pagar begitu. Hampir tiap hari bergem. Sampai istri saya bilang, jangan tiap hari udah dikirim ini gitu, ditolak. Sudah. Kasihan. Dan sekarang saya juga punya istri yang cantik. Enggak terjadi yang dikatakan itu, amin. Jadi Maria nggak ngalami rajam itu. Tapi malah dia terhormat. Gembala-gembala. Walaupun malam tetap datang ke Tuhan. Orang majus walaupun jauh berusaha berjumpa Tuhan dan mengalami kedamaian sukacita yang tidak terkatakan. Dia happy sukacita. Dan yang mereka katakan adalah kenyataan Yesus telah lahir. Dia terang itu dan kami melihat sendiri. Walaupun dengan lampin, tapi dia sungguh-sungguh mengalami dipenuhi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya berharaplah kepada Tuhan. Apa yang kau alami hari ini, apa yang terjadi dalam hidupmu, masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Dan kejadian yang buruk pada orang lain belum dan tidak akan terjadi kepada saudara. Amin. Kejadian yang dialami orang lain, kejadian yang buruk dialami orang lain, tidak akan terjadi kepada saudara. Karena saudara tidak sama dengan mereka. Amin. Saudara anak Tuhan, saudara pilihan Tuhan. Amin. Saya undang pelayan musik kita menyanyi satu pujian. Semua bukan karena kekuatan, semua bukan karena kemampuan, semua bukan karena kepintaran, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan pertolongan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di dalam. Tu tak mampu sendiri,
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Siapa yang mau mengulurkan tangannya dipegang Tuhan pagi ini? Mari bangkit berdiri. Angkat tanganmu ke Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Siapa yang mau ditolong Tuhan Yesus pagi ini? Mari angkat tangan saudara. Siapa yang mau disembuhkan dari sakit penyakit? Pegang tubuhmu yang sakit dengan tangan kirimu dan angkat tangan kananmu ke atas. Siapa mau ditolong Tuhan keluarga, pekerjaan dan usaha, studinya? Angkat kedua tanganmu, berseru kepada baik yang di tempat ini maupun yang ikut ibadah John. Engkau ada dalam hadirat Tuhan. Engkau ada bersama dengan Tuhan pagi ini. Jesus, jamah. Kuasa-Mu sempurna menolong. Lawatan-Mu sempurna untuk hadir di setiap umat-Mu pagi ini. Kalau ada di antara kami yang putus asa karena banyaknya persoalan yang ia hadapi, karena penderitaan akibat sakit yang ia alami, yang ia derita. Bapa, hamba memohon kepadamu pagi ini. Hamba mentaati firman-Mu yang berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Berdoa bagi orang yang sakit dan orang yang putus asa. Orang yang alami masalah. Tuhan Yesus yang turun tangan menolong mereka. Jamah oleh kuasa. Sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sekarang. Semua yang sakit apapun, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah, kuatkan. Yang susah, hibur ya Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara hamba-Mu yang mengulurkan kedua tangannya ke atas. Butuh pertolongan-Mu, topangan-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga, pekerjaan dan usaha. Bagi studi, bagi rumah tangga, bagi anak-anak. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tanganmu kepada tangan mereka dan salurkan kepada hidup anak-anakmu pagi ini damai sejahtera, sukacita dan pengharapan. Kekuatan yang sempurna dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Yahweh Tuhan semesta. Terima kasih ya Tuhan. Diberkati kami semua. Dalam nama Yesus.
mulai hari ini kami akan terus menjadi orang yang militan, mempercayai Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam segala hal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus, semua kami doa pagi ini diberkati, baik gembala sidang kami Pak Alim dan Ibu, Pak Nengah dan Ibu dan semua majelis di sini. Jemaat Tuhan dan diberkati, unity melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara semua diberkati, puji Tuhan ya. Terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Dr. Horas Manalu MTH. Wah, sekarang beliau udah doktor, saudara ya. Setelah sakit beliau tambah pinter. Dirawat di rumah sakit karena COVID. COVID bikin beliau pinter, lulus doktor, saudara. Luar biasa. Ini teman saya satu ini ya. Saya ngerti perjuangan beliau waktu sama-sama di Petamburan. Nyaris ya. DO. Ya karena kuliah sambil jualan koran. Jadi pulang kuliah, sebelum kuliah beliau mesti jadi loper koran ini ya, pagi-pagi koran, kemudian di Rawamangun ya di Jakarta Timur, sehingga nggak ada waktu untuk belajar. Nilainya kadang-kadang di bawah garis kemiskinan, saudara. Tapi akhirnya sama-sama kita teman-teman kasih semangat dan kami lulus ya, lulus. Lalu saya lebih dulu S2, beliau ngikutin. Begitu beliau doktor, saya nggak bisa ngikutin. Haleluya. Masuk ruang ICU, apa bukan ICU, H ya. ICU itu malah tambah pintar jadi lulus doktor ya. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dengar kesaksiannya ya. Ini hamba Tuhan tadi udah bersaksi. Saya ngikutin beliau ya waktu dirawat. Tahun berapa itu yang hampir juga ya. Cara manusia beliau hampir lewat juga ya. 2015, 2016 itu dirawat di rumah sakit Mitra Bekasi. Saya juga berkesempatan hadir terus di sini ya di Mitra Kelapa Gading juga saya selalu berdoa bersama-sama, puji Tuhan. Nah yang parah itu juga waktu beliau COVID, wah saya berusaha telepon nggak bisa ini, aduh saya telepon istrinya gimana Pak Ras, saya jadi tiap hari saya telepon, pas telepon dia angkat, senang banget saya langsung. Saya bisa berdoa bersama-sama dan puji Tuhan. Beliau bisa melewati lembah kekelaman. Bayang-bayang maut itu bisa dilewati. Sehingga dia sehat. Dan sempat ngalamin long COVID nggak ya? Long COVID sempat ngalamin. Ya sempat ya. Sini juga ada hampir bersamaan bulannya Pak Pendeta Daulat juga ya. Wah, itu juga lumayan ya. Ada juga beberapa saudara kita yang kena ya, tapi cuma disentuh-sentuh sedikit gitu ya sama COVID. Baik Bapak Ibu, kita akan memberi atau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Siapa? Silakan Ibu Reni akan melayani. Mari kita berdoa sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan terima kasih
kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu bahwa kami di dalam Tuhan Yesus adalah pribadi-pribadi yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati apa yang kami bawa kepada Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahannya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu. Dan bagi Bapak Ibu yang ikut ibadah live streaming, maka persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja kita ya. Baik persembahan kolekte maupun juga ucapan syukur dan perpuluhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kembali kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Tuhan hadir melawat ibadah kami, baik kami yang beribadah di rumah maupun juga kami khususnya yang ada dalam gereja. Kami percaya setiap kami menerima lawatan Tuhan yang sama. Dan kami juga percaya bahwa saudara-saudara kami yang di rumah pun saat ini mengalami jamahan yang sama. Mereka yang sakit menjadi sembuh, mereka yang putus asa memiliki pengharapan yang baru, mereka yang lemah mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Khususnya kami yang ada di sini juga kami bersyukur Tuhan menjaga melindungi kami.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Horas Manalu. Tuhan memberkati hamba-Mu dan istri serta anak-anaknya, baik yang ada di Amerika, Yosafat bersama dengan istri, maupun juga yang ada di Australia dan yang ada di Indonesia. Berkati mereka semua, Tuhan memberi senantiasa kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu, Pendeta Horas. Kami sungguh mengucap syukur untuk mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Sungguh Tuhan, kalau belum waktunya, Tuhan pasti menolong. Dan terbukti Tuhan, hamba-Mu ini sampai saat ini masih bisa melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati gereja yang beliau gembalakan, dan juga berkati sekolah yang juga dipimpin oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat, baik yang hadir di gereja maupun yang di rumah, Tuhan memberkati mereka. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami. Baik Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Maruf Amin, serta para jajaran kabinet, pemerintah daerah tingkat 1, provinsi, kabupaten, kota madya, camat, bahkan sampai tingkat yang paling rendah. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin di negeri ini. Dan kami berdoa Tuhan supaya Tuhan melindungi bangsa kami, baik dari virus-virus berbahaya, juga melindungi bangsa kami dari gangguan-gangguan keamanan, para teroris, juga Tuhan lindungi bangsa kami dari perpecahan. Biar bangsa kami terus bersatu di dalam kebinekaan. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang kami. Tuhan Kau memberkati bersama istri dan anak-anaknya, juga para staf gembala yang ada. Tuhan juga memberkati mereka semua. Bapak, sebentar kami yang ada di gereja akan meninggalkan bait-Mu yang kudus, kembali ke tempat kediaman kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Kuasa darah-Mu melindungi kami dan para malaikat-Mu yang gagah perkasa mengawal membentengi kami sepanjang perjalanan. Setiap rancangan iblis dan antek-anteknya mara bahaya, celaka, bahkan maut, kami tolak, batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami tiba dengan penuh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami semua yang hadir di tempat ini, kami tetap bersih dari virus COVID-19 dengan segala variannya. Dan bahkan kami nyatakan apapun varian-varian baru yang dikatakan ada saat ini, itu tidak akan menimpa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu karena Bapa menyenarkan wajahnya kepadamu. Bapa mengedangkan tangannya untuk memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara dikasih Tuhan dengan membawa segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan dan kuat kuasanya turun tercurah atas kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong setiap kita
orang-orang yang taat kepadanya di awan-awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam Hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.